231. Oh sial, ini membuatku mual, desis Naira menyeret satu mayat mengenaskan di atas dedaunan kering. Langit yang mulai meredup menjadi latar belakang suasana yang membuat hutan pinus itu makin mencekam. Karena kita mafia, kita harus bekerja bersih, timpal Diki mengering pada wajah bersimbah keringat Naira. Pada tahun 2010 silam di negara Haiti, terjadi peristiwa bencana alam gempa yang dijadikan ajang kesempatan dalam kesempitan oleh para mafia. Hanya dalam beberapa jam setelah bencana mengguncang negara penghasil gula terbesar itu, para mafia Haiti bergerak cepat menyebarkan email untuk menggalang dana ke seluruh dunia mengatasnamakan Palang Merah. Atas nama kemanusiaan, orang-orang bergerak mengumpulkan dana tanpa tahu kalau penggalangan dana tersebut cuma siasat mafia. Kelompok mafia memang kelompok yang bekerja di bidang kriminal. Setiap apa yang kelompok itu hasilkan tidak lebih dari barang ilegal yang haram. Free Fire mengelola senjata ilegal yang diperjualbelikan di perdagangan rahasia. Namun seperti yang Diki katakan, mereka bekerja bersih. Ini menjadikan kelompok Free Fire awet di tengah modernitas yang menyajikan data transparan. Kamu tahu Nay, para mafia pernah mencatat rekor kecerdasan ketika merampok bank di India. Sebelum mereka melakukan eksekusi, mereka terlebih dahulu melakukan simulasi menggunakan GPS 3D untuk menyusun strategi dari mana mereka masuk dan bagaimana mereka keluar. Koordinasi dilakukan dengan bantuan teknologi hebat. Apa maksudmu menceritakan kisah kecerdasan mafia? Selidik Naira menyipit. Mayat berselimut darah yang sudah dia lempar ke dalam lubang 3 meter sudah terbaring kaku. Ceritaku belum selesai, jangan biasakan menjeda. Jadi, maksudmu menceritakan ini semua, ingin memberimu pencerahan kalau hal yang dilakukan dengan bersih dan aman akan membuat kondisi aman pula. Diki mengedikan bahunya yang terbalut jas penuh darah. Aku tahu hal ini karena telah membaca website. Kocaknya, artikel dalam website itu berjudul 7 tip mengelola bisnis ala mafia. Artikel macam apa itu? Cemooh Naira mendengus. Itu membuktikan kalau kita memang kredibel, sahut Diki menyeringai. Oh ya, kita punya brankas berisi banyak uang. Uang haram, cemooh Naira. Bunyi derap langkah yang mendekat memancing reaksi Diki. Mata lelaki berambut cepak itu menyipit pada sang pemimpin. Bagaimana? Apa si kepala banteng ditemukan? Diki punya sebutan sayang kepada Herlan. Si kepala banteng, tidak punya esensi apapun memang, tapi setidaknya menyamakan kepala pimpinan The Moon yang amat licik dengan hewan sangat pas sekali. Naira turut menoleh dan menyipit. Penampilan pemimpinnya kacau sekali. Rambut ikal bergelombang yang tadi digerai sudah tergulung. Roman mukanya sekusut kaos arminya. Dari auranya saja Naira tahu. Dia kabur, kata Bimo Abimana santai. Padahal aku ingin sekali membuang kepalanya ke harimau peliharaanku. Itu sangat menggiurkan, timpal Diki. Kenapa gagal? Sudah aku duga kamu akan membiarkannya kabur. Hei, jaga ucapanmu, dia pemimpin kita. Seru Diki. Tidak apa-apa, dia memang satu-satunya anggota Free Fire yang songong minta ampun. Bimo Abimana sudah maklum. Di saat yang lainnya dia temukan kepayahan menjalani hidup yang sulit, Naira malah sedang di atas daun menerima banyak job. Memenggal kepala, makanya direkrut ke dalam kelompok mafia kuat sekelas Free Fire tidak membuat kepala mungil itu tunduk mengikuti pola aturan kesetaraan. Kenapa dia kabur? Naira tidak mau berhenti mencecar. Dia naik ke helikopter, aku terlambat memberinya hadiah peluru. Kamu terlambat atau memang takut? Cecar Naira, ini sudah keterlaluan. Batas sabar Bimo Abimana sampai di sana. Lelaki itu menyipit menatap Naira. Dan Naira jelas tidak gentar sama sekali. Dia malah balas menyipit meniru upaya Bimo Abimana dalam membuatnya lemah. Sebelum, api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Oh sial, apa kamu masih memakai lagu itu sebagai nada dering? Teriak Naira berbalik 180 derajat dan menunjuk muka Diki dengan geram. Serius ini, kopi dangdut. Buyar sudah persengitan Naira dan Bimo Abimana hanya karena nada dangdut yang membuat tubuh gatal tak bergoyang. Sialan memang, ini lagu kesukaanku, timpal Diki acuh tak acuh. Cepat angkat teleponnya, Naira berteriak lantang. Diki menyeringai lantas merogoh ponselnya di saku. Dia lirik layar demi membaca sederet nama. Ya halo. Naira dan Bimo Abimana diam menunggu percakapan di telepon antara Diki dan seseorang entah berantah selesai. Kabar baik,
kata Diki tersenyum. Geraldian sudah ditemukan. Kita diminta menjemputnya di pinggir jalan. Tanpa sadar Naira meraba jantungnya yang berdegup antusias. Meskipun pulang tanpa membawa Herlan, ini jelas adalah skenario terbaik. Semuanya selamat, ya, timpal Naira judes. Saatnya mengubur para jenazah ini. Ini tugasmu, sialan. Aku sudah menyeret beberapa mayat dari bawah bukit. Aku juga sudah tadi. Kamu cuma 2, aku 5. Intinya aku juga sudah bekerja keras. Shut up, guys. Apa ini acara sindir-menyindir untuk memberitahuku kalau tugas mengubur adalah bagianku? Tidak bos, biar aku saja, pungkas Diki menghela napas. Bisa mati mereka kalau membiarkan pemimpin Free Fire memegang cangkul dan mengais tanah demi menimbun mayat-mayat. Diki mencabut cangkul yang sedikit tertimbun tanah, dalam diam serta membuatnya mulut lelaki bertubuh tinggi besar itu manyun mengais tanah dan melemparnya ke dalam lubang. Naira yang melihatnya mendengus geli. Hei dengar Genleman, tadi katamu sifat terpuji mafia bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi orang-orang di luaran sana. Ya aku sepakat, salah satu sifat mafia yang aku lihat di Free Fire itu adalah menyelesaikan masalah-masalah kecil. Pekerjaan yang amat besar selalu diawali dengan hal kecil bukan? Nah menutup lubang mayat untuk menghindari masalah besar suatu saat nanti adalah hal kecil yang akan jadi besar. So, nikmatilah sifat terpuji mafia ini. Sialan kamu, desis Diki melempar cangkul. Nah dan jangan mengomel, karena itu menjelaskan bagaimana masalah sekecil ini saja membuatmu kesal ampun-ampunan. Kalau kamu tidak mau membantu sebaiknya tutup mulutmu. Oke, beberapa menit kemudian saat helikopter yang membawa sisa prajurit itu mendarat di dataran, Naira langsung melompat turun dan menghambur ke pelukan kakak kandungnya. Dia raba setiap tubuh kakaknya dengan napas memburu. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Geraldian menghela napas. Bajumu basah, ini akan membuatmu masuk angin. Ayo cepat masuk ke heli, ada beberapa pakaian di sana. Aku baik-baik saja, ulang Geraldian lebih tegas. Tidak ada seorang pun manusia yang habis mengalami kecelakaan dan jatuh di lautan baik-baik saja, seru Naira bergetar. Bersambung, 232. Apa yang sudah digores semesta dalam hidup mereka takkan pernah hilang dengan 100 liter air membasuh. Semua masalah mulai dari penculikan berbalut penganiayaan, terdampar di gurun pasir dengan dahaga yang tak terpenuhi, hampir mati karena buah afrodisiak sampai tragedi helikopter meledak bukan cuma mengorek luka psikis yang tak terlupakan melainkan juga luka fisik. Sudah 2 hari semenjak tragedi penyelamatan itu, Miranda dan Geraldian berada di ranjang rumah sakit dengan pengawasan super ketat. Setiap hari akan ada perawat yang datang untuk mengecek kondisi Miranda dan Geraldian. Sehari pertama Miranda memang dirujuk di rumah sakit umum yang paling dekat, ini sebagai antisipasi pneumonia aspirasi. Menurut Healthline, pneumonia aspirasi merupakan komplikasi dari aspirasi paru-paru. Aspirasi paru-paru adalah kondisi ketika makanan, asam lambung, atau air terhirup masuk ke paru-paru, bukannya ditelan. Semua hal ini dapat membawa bakteri yang bisa memengaruhi kondisi paru-paru. Pneumonia aspirasi bukan penyakit yang bisa dihiraukan dengan mudah, makanya Arai begitu rewel ingin membawa anaknya segera ditangani pihak medis. Dia baik-baik saja, mungkin cuma agak traumatis karena banyaknya tekanan yang dia terima, kata dokter Free Fire menjelaskan kondisi Miranda pada Arai dan Naira. Tapi ini wajar, mengingat banyaknya masalah yang mengungkungnya akhir-akhir ini. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder memang sering terjadi pada beberapa orang yang mengalami kejadian buruk. Biasanya Post Traumatic Stress Disorder sering terjadi pada perempuan keibuan seksual dan domestic abuse. Miranda diperlakukan tak senonoh oleh Herlan, kan? Ya, bajingan itu mencoba memerkosa Miranda, jawab Geraldian mendesis. Semua masalah yang menghantam Miranda bertubi-tubi tak ayaknya serupa meteor berukuran raksasa yang datang dalam jumlah banyak menuju bumi yang amat kecil. Bahu ringkih Miranda tak siap menerima tanggungan sebesar itu. Fisiknya melemah dan psikisnya mulai rusak. Geraldian turut merasakan beberapa masalahnya dan dia sendiri sebagai lelaki tidak kuat. Apalagi Miranda, seorang perempuan yang punya presentasi kemungkinan depresi sebesar 10-15%, 2 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan presentase depresi pada pria di angka 6%. Aku benar-benar akan membunuhnya, desis Naira sungguh-sungguh. Itu prioritas kita nomor 2, ada yang lebih urgen daripada hal itu, sela Dr. Firman. Apa itu? Tanya Naira menyipit.
Tentang virus mematikan yang ditanamkan di tubuh Miranda, jawab sang dokter pelan. Dan terakhir aku cek, virus itu sudah masuk ke dalam tubuh Geraldian. Sedang berusaha berkembang biak untuk jadi semakin kuat. Geraldian tahu ada masanya masalah kembali datang DNA bukannya berhenti. Apa virus itu tidak bisa diobati? Virus yang ditanamkan di dalam tubuh Miranda ini memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Mungkin untuk membunuh Miranda secara perlahan dan mematikan. Pernyataanku menyatakan bahwa virus ini cuma bisa disembuhkan oleh sang pembuat. Apa tidak ada cara lain? Tanya Geraldian menipiskan bibirnya. Kamu kan dokter handal. Aku bukan dokter spesialis mikrobiologi ataupun farmakologi. Ini bukan ranahku. Kamu adalah dokter, kamu disumpah untuk menyelamatkan pasien. Tolong sembuhkan aku dan Miranda, seru Geraldian mulai menaikkan nada suaranya. Mereka baru saja mencecap rasanya bebas, tidak adil rasanya jika mesti direnggut lagi hanya karena organisme kecil yang bahkan tidak dapat makan serta minum dan cuma menjadi parasit di dalam inang. Aku akan mencoba menghubungi temanku yang ahli mikrobiologi, barangkali dia bisa mengatasi virus ini, kata Dr. Farhan menghela nafas. Jangan khawatir, hidupku aku pertaruhkan di markas ini. Aku tidak akan mencelakakan kalian. Terima kasih, dokter. Post-traumatic stress disorder membuat emosi Miranda sulit dikendalikan. Dampak yang terjadi juga bukan hanya pada Miranda sebagai penderita, melainkan pada bocah kecil yang beberapa bulan lagi ulang tahun. Dia sudah menahan diri untuk mendekap tubuh ibunya, menurunkan egonya dengan meminta maaf dan mengungkapkan seluruh perasaan cintanya yang tak terbatas, namun siapa sangka virus sialan beserta trauma ibunya membatasi keduanya. Apa aku boleh mengunjungi Mama? Pertanyaan ini menjadi tanya yang kelima diajukan Arai pada Dr. Farhan. Emosi Miranda memang sudah stabil, dia sudah mulai menerima bahwa dirinya korban seksual dan baru saja mendapat pengalaman luar biasa yang mengerikan, tapi tolong kalau mau mengunjungi ibumu jaga jarak. Virusnya sudah beregenerasi dengan kuat, cairan yang menempel bisa jadi sarana penularan. Aku akan berhati-hati, aku janji akan menjaga jarak, kata Arai sungguh-sungguh. Sang dokter mengangguk mengizinkan yang langsung disambut langkah semangat Arai menuju rawat inap ibunya. Diketuknya pelan pintu kayu tersebut lalu mulai masuk tatkala suara lemah Miranda mengizinkan. Apa kabar? Tanya Arai pelan. Tidak ada yang tahu bagaimana kuatnya bocah itu menahan isak. Ini adalah pandangan pilu bagi seorang anak ketika menyaksikan bagaimana ibunya terbujur kaku hanya karena dijadikan objek pembalasan dendam. Menusukkan pisau kepada orang yang tak bersalah. Jangan dekat-dekat, Rai. Mama punya virus. Lirih Miranda mencoba mencairkan suasana dengan kekahan kecil. Untuk pertanyaanmu ibu sangat baik-baik saja. Terima kasih sudah datang dan menyelamatkan ibu dan ayahmu. Apa virus itu menyakiti Mama? Tanpa sadar Miranda meraba dadanya dengan tangan yang ditusuk selang infus. Senyum perempuan itu amat teduh memancar pada wajah putranya. Tidak sesakit saat ibu membayangkan kamu bakalan mati. Aku di sini. Lirih Arai menyembunyikan kepalan tangan di belakang kursi. Demi apapun cuma Tuhan yang tahu bagaimana kuatnya perasaan ingin merengkuh dalam diri Arai untuk ibunya. Mereka baru saja menjalani kisah pedih sebagai sepasang ibu dan anak. Tidak ada apapun yang diharapkan selain pelukan dan kepastian bahwa keduanya baik-baik saja. Mereka dicecoki perasaan menggebu ingin saling merengkuh, memastikan satu sama lain aman dan sehat dengan kedua tangan sendiri. Tapi organisme mematikan yang sengaja dibuat untuk membunuh menjadi jarak di antara keduanya. Mama ingin memeluk kamu, Rai, bisik Miranda menutup sebagian wajahnya dengan tangan berselang infus. Hidungnya yang diberi alat bantuan oksigen tampak mengerikan menusuk hidungnya. Mama cuma ingin memastikan kalau semua ini bukan mimpi. Aku juga ingin memeluk Mama, lebih Arai berkaca-kaca. Jangan, seru suara dari pintu. Sepasang anak ibu menatap pintu. Miranda meloloskan satu isakan tatkala Geraldian mendekat. Ini semacam pengaduan. Di hadapan Geraldian Miranda memang terbuka tanpa ada yang ditutupi. Sekarang perempuan itu menahan sakit ingin mendekap tubuh putranya yang mustahil dia dekap dan satu-satunya penyaluran cuma pada Geraldian. Geraldian langsung mendekap tubuh ringkih Miranda dan mengelus kepalanya naik turun. Kamu pasti sembuh, Miranda. Kita pasti sembuh. Nanti kalau sudah sembuh kita semua bebas melakukan apapun. Aku akan mencari dokter terbaik, kata Arai yakin. Bersambung, 233. Dokter spesialis mikrobiologi sudah didatangkan. Pemeriksaan sudah terjadi dan beberapa tes sudah dilakukan.
Setelah beberapa hari menunggu keputusan, akhirnya Geraldian diizinkan mendengarkan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh. Saya harap pemberitahuan hasil diagnosa ini tidak melibatkan Ibu Miranda. Ini bukan kabar baik, saya takut hasil yang saya katakan mempengaruhi psikisnya. Terlebih kata Dr. Firman, Ibu Miranda memang sudah terkena PTSD. Karena ucapan dokter spesialis mikrobiologi ini, Geraldian keluar dari ruangan Miranda dan masuk ke ruangan Dr. Firman untuk mendengarkan hasil. Jadi, apakah dokter sudah bisa menemukan obat penawarnya? Dalam hela napas panjang yang mencurigakan, Dr. Firman membuat Geraldian berburuk sangka. Virus itu amat janggal, saya baru pertama kali melihatnya. Sebelum saya beri kesimpulan, saya beri penjelasan dulu ya Pak biar mengerti. Jadi virus yang mengidap Ibu Miranda dan Bapak ini termasuk organisme yang menginfeksi tubuh manusia untuk dijadikan inang berkembang biak, seru Dr. Firman mencoba menjelaskan secara rinci. Lazimnya ketika virus itu masuk ke rongga hidung, sel darah putih atau imunitas akan langsung mendeteksi benda asing tersebut dan meminta otak mengingatkan tubuh. Beberapa gejala manusia yang terpapar virus biasanya terjadi demam. Namun seperti yang saya tanyakan kemarin, Ibu Miranda maupun Bapak sama sekali tidak mengalami demam tinggi. Jeda lumayan panjang. Apa itu hal buruk? Tanya Geraldian mengerjap. Sangat buruk, Pak. Analoginya ketika ada perampok datang ke sebuah rumah megah, maka satpam akan otomatis memperingati semua orang yang ada di dalam rumah untuk bangun dan melakukan perlawanan. Nah, untuk kasus virus yang ada di tubuh Ibu Miranda dan Pak Geraldian tidak demikian. Imunitas yang harus menyerang malah tidak berfungsi. Seolah virus yang datang bersama imunitas malah berkawan erat. Lalu, saya tidak tahu seterusnya bagaimana, ini di luar konteks ilmu yang saya pelajari. Saya minta maaf. Apa maksudmu, Pak Dokter? Cecar Geraldian menyipit. Dia sama sekali tidak suka dengan pernyataan Dokter Budi yang melibatkan permintaan maaf. Maaf Pak, saya tidak bisa mengobati Ibu Miranda maupun Anda. Sialan, tugasmu adalah menyembuhkan pasien bukan lari begitu saja. Gertak Geraldian meradang. Tapi saya memang tidak tahu apapun tentang penyakit ini. Kepalan kedua tangan yang menguat adalah bentuk kekesalan Geraldian sebagai pasien yang tidak puas. Kalau tidak segera mengusap wajah mungkin ruangan Dr. Firman ini akan hancur dipenuhi bercak darah pasca perkelahian. Beruntungnya Geraldian masih punya pengendalian emosi yang tinggi. Diacak-acaknya rambut mengurai kejengahan. Silakan, dokter bisa pergi, kata Geraldian tajam. Baik, Pak, terima kasih. Semakin hari kondisi Miranda semakin lemah. Tubuhnya tidak menunjukkan gejala terserang virus namun kian hari tubuh ringkih itu semakin kehilangan tenaga untuk hidup. Seperti yang Dr. Firman katakan, virus itu amat janggal dari virus lainnya yang Dr. Firman pelajari selama menempuh pendidikan kedokteran. Virus yang menyerang Miranda dan Geraldian menyerang tanpa membuat imunitas sadar kalau benda jahat itu merusak tubuh. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan ahli detoksifikasi yang kamu sebut kemarin? Adalah pertanyaan Naira yang menyambut bocah 7 tahun. Saat Dr. Firman didepak Geraldian karena mengaku tak sanggup menangani virus yang menyerang dirinya dan Miranda, Arai memang berkata punya kenalan ahli detoksifikasi yang terkenal. Detoksifikasi adalah lintasan metabolisme yang mengurangi kadar racun benda janggal di dalam tubuh, dengan penyerapan, distribusi, biotransformasi dan ekskresi molekul toksin. Ketika ahli mikrobiologi terbaik sudah angkat tangan, maka pilihan satu-satunya hanyalah ahli detoksifikasi. Ya, aku datang bersamanya, kata Arai menoleh ke belakang. Tepat seorang lelaki berpakaian ala petugas kesehatan tradisional datang dengan tas kain lusuhnya. Halo, selamat siang, sapa lelaki itu tersenyum. Naira secara terang-terangan menyorot Arai tak percaya. Serius ini, di tengah modernitas kamu masih percaya pengobatan tradisional? Nai, Bimo Abimana memberi peringatan. Dia bukan ahli pengobatan tradisional, jangan terlalu terkecoh dengan penampilan. Naira mendengus lantang, tidak menutupi ketidaksetujuannya terhadap keponakannya itu. Tanpa bicara apapun gadis berpakaian terbuka itu melengos meninggalkan ruangan. Jangan terlalu diambil hati, Dok. Perempuan yang sedang PMS memang mirip singa kan? Gurau Diki menepuk bahu dokter tersebut pelan. Tidak apa-apa, kata dokter tersebut. Ayo masuk, kata Arai membuka pintu ruangan rawat ibunya. Ibuku sudah mengidap penyakit karena virus aneh selama kurun waktu 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada keluhan apapun selain sakit dada. Namun akhir-akhir ini pasca kecelakaan,
virus itu semakin kuat dan membuat tubuh ibuku lemah. Dan sialnya ayahku juga turut terpapar. Diki menutup pintu ruangan demi mencipta privasi antara dokter dan pasien. Minus Array yang tidak mau jauh-jauh dari ibunya. Untuk mengetahui karakteristik virus yang mengidap ibu dan ayahku, ada berkas-berkas hasil tes dari dokter ahli mikrobiologi lalu, ungkap Array membawa tumpukan berkas berisi hasil tes ibu dan ayahnya. Saya memang membutuhkannya, namun untuk keakuratan data akan dilakukan tes ulang. Timpal dokter tersebut melihat kondisi pasiennya yang terbaring lemah. Oh ya, tadi kamu bilang ayahmu ikut terpapar, dia di mana? Dia di ruangan seberang, jawab Array. Aku akan melakukan tes pada ibumu terlebih dahulu, ungkap sang dokter menyimpan tasnya di atas kursi. Apa perkataan di markas ini cukup memadai? Ya, sangat lengkap. Oke, kenapa keluar? Ibuku akan melakukan tes ulang, ini untuk meyakinkan diagnosa. Tolong panggil Dokter Firman untuk masuk. Dokter Bagas perlu pendamping karena dia tidak tahu letak peralatan di sini. Array memberi instruksi pada Naira. Naira sudah hendak protes karena tidak mau dan terhina karena bocah 7 tahun berani-beraninya menyuruh-nyuruh dirinya tatkala Diki datang dengan pelototan tajamnya. Ingat ladies, yang pergi dan berusaha mencari dokter ahli di sini adalah Array, bukan dirimu. So, patuhilah our little boss ini sebelum eksistensimu didepak. Cemo. Diki mengulum senyum. Oke, aku akan panggil Dokter Firman, desis Naira mengangkat kedua tangan gemas. Itu sudah jadi tugasmu, kata Array mendengus. Beberapa jam menjalani tes yang beragam. Dokter Bagas sudah mengantongi hasil dari kedua pasien yang dia periksa. Dibawanya berkas itu ke dalam ruangan Dokter Firman yang sudah menunggu. Apa sudah ada hasilnya? Samakan dengan tes yang sudah aku dan dokter ahli mikrobiologi tadi. Ya, sama, aku melakukan ini hanya untuk memastikan, kata Dokter Bagas pelan. Lelaki berperawakan tinggi besar dengan pakaian kumuh itu terdiam memandang laporan di tangannya. Tapi ada sesuatu yang penting dan akan mengganggu di sini. Apa? Kernyit tak senang muncul di dahi Dokter Free Fire tersebut. Tadi aku mencoba mengetes darahnya, dan kandungan hormon human choroid gonadotropin, HCG, di dalam darah Ibu Miranda sangat meningkat. Hormon yang dikatakan Dokter Bagas amat sangat dikenal Dokter Firman sebagai manusia yang bekerja di lingkungan medis. Ini kabar buruk. Apa sudah dites pakai tes pack? Tanya Dokter Firman hati-hati, agak berbisik. Cemon, kandungan hormon HCG sudah akurat menunjukkan kalau Ibu Miranda memang sedang hamil. Bersambung. 234. Human chorionic gonadotropin, HCG, atau yang dikenal dengan sebutan beta-human chorionic gonadotropin, BHCG, adalah salah satu hormon kehamilan yang paling banyak dibicarakan. HCG ini dibuat oleh plasenta pada trimester pertama kehamilan. Hormon ini dapat terdeteksi oleh tes pack melalui urin. Ya, pernyataanku sudah sangat jelas, Ibu Miranda memang sedang hamil dan ini jelas adalah hal sulit karena proses pengobatan akan dilakukan. Mau tak mau masalah janin di dalam perut Ibu Miranda ini mesti kita prioritaskan semisal bisa, dan jika tidak memungkinkan sebagai dokter kamu mungkin tahu kita harus menyelamatkan siapa. Ya, kata Dokter Firman menjambak rambutnya. Ini akan jadi hal yang sulit. Seperti yang tadi ku bilang, kalau semisal tidak bisa dan akan menimbulkan kelahiran abnormal, lebih baik digugurkan sejak awal. Aturan medis memang mewajibkan aborsi jika kehadiran janin beresiko membunuh sang ibu dalam proses kehamilan tersebut. Contohnya penyakit jantung, pada beberapa kasus kehamilan mampu menekan jantung sang ibu sehingga aborsi sering dijadikan pilihan semisal kondisi jantung sang ibu memang sudah darurat. Selain penyakit jantung, aborsi juga bisa dilakukan berdasarkan kondisi kelainan atau cacat berat pada janin. Beberapa faktor eksternal dan internal mampu menyebabkan janin memiliki pertumbuhan yang abnormal. Namun hal ini jelas melihat kadar kecacatan sang bayi. Jika semakin parah maka tingkat aborsi dilakukan semakin tinggi. Virus yang menyerang tubuh Ibu Miranda dan Pak Graldian sangat kuat. Aku sedang memikirkan proses detoksifikasi yang lumayan berat. Ini mungkin akan berdampak pada kehamilan Ibu Miranda, ungkap Dokter Bagas menghela napas. Masalah kehamilan pasien yang ia tangani jelas serupa batu karang sebesar bukit yang menghalangi jalannya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan demi keselamatan dua manusia dalam satu tubuh. Aku akan membicarakan hal ini pada beliau terutama Pak Graldian, timpal Dokter Firman. Oke, untuk sementara aku akan mencari obat untuk meminimalisir generasi virus dalam tubuh Ibu Miranda dan Pak Graldian.
ini akan sulit memang, karena jelas obat yang akan aku cari mesti aman untuk kandungan. Seberkas sinar mentari menyusup melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Light travel straight. Miranda bisa melihat titik-titik yang dulu waktu kecil dianggap bubuk peri bergerak-gerak dalam pantulan cahaya itu. Entah apa yang membuat dirinya bangun, entah suara kerasak kerusuk di luar atau mungkin hangatnya sinar membuat indera kulitnya memerintahkan otak untuk segera sadar. Dan begitu sadar semenjak 15 menit diam tak terpekur di atas ranjang, ada hal yang mengganggu Miranda dari tadi. Tiba-tiba Miranda ingin makan sandwich yang di dalamnya ditaburi bawang goreng dengan sosis yang sengaja dimasak burn. Miranda belum pernah memakan makanan yang level kematangannya burn, kalaupun dia masak dan tak sengaja membuat masakannya gosong, biasanya dia akan membuangnya ke tong sampah dan tidak memakannya. Tapi mendadak pagi cerah ini dia mau sosis gosong yang dimasukkan ke dalam sandwich berisi taburan bawang goreng. Geral, perasaan menggelegak yang tak mereda memaksa Miranda jadi orang tak sabaran. Geraldian bilang ruangannya hanya berbatasan tembok dengan ruangan Miranda. Rasanya teriakan sudah cukup sampai ke sana dan memanggil Geraldian datang. Geral, tidak ada sahutan. Apa dia masih tidur? Tanya Miranda pada dirinya sendiri. Cemberut tanda tak senang mulai tergurat dalam wajah pucat itu. Miranda bawa dirinya berbaring miring tanpa melukai tangan berselang infusnya. Dalam diam dengan mata nyalang menatap sinar mentari yang memperlihatkan butir-butir ajaib peri, Miranda coba mengenyahkan bayangan sandwich isi sosis gosong dengan bawang goreng ditaburkan. Kemana sih orang-orang di sini? Keluh Miranda menggerutu pelan. Di sisi lain, Geraldian masih merenungi hasil pertemuannya dengan Dr. Firman soal kehamilan Miranda. Ibu Miranda positif hamil. Lazimnya sebuah informasi kehamilan yang disampaikan dokter pada pasien biasanya diiringi ucapan selamat. Tapi tidak dengan Dr. Firman yang malah menatap Geraldian serius. Kehamilan di kondisi Miranda yang kritis terasa abu-abu. Bukan kabar buruk, namun juga bukan kabar baik. Geraldian membeku mendengar pernyataan Dr. Free Fire ini. Dia seperti tengah tertidur pulas lalu mendadak tsunami datang dan membuat tubuhnya tertimbun reruntuhan. Jantungnya memompa darah terlalu kencang sampai tubuhnya dialiri hormon adrenalin yang berlebih. Mendadak kedua tangan lebarnya tantrum, gemetaran hebat. Apa? Lelaki yang bertanggung jawab dalam kehamilan Miranda itu berseru gagap. Pada tes darah ibu Miranda kemarin, Dr. Bagas menemukan hormon HCG yang meningkat. Hormon tersebut diproduksi oleh plasenta untuk mempersiapkan ovarium menjadi tempat bertumbuhnya janin. Dan ya Pak Geraldian, ibu Miranda positif hamil. Miranda carrying a baby. This is amazing. Potongan mimpi melihat perempuan yang dia sayangi mondar-mandir bertelanjang kaki dengan perut membuncit mulai terlihat di depan mata. A dream come true. Ini sulit dipercaya. Demi apapun dia akan menjadi ayah. Geraldian tidak mampu bernafas normal. Yang dia lakukan sejak tadi cuma bernafas dengan mulut terbuka saking syoknya. Tapi maaf harus menginterupsi antusiasme Pak Geraldian. Kehamilan Ibu Miranda kali ini bisa jadi mengganggu proses pengobatan virus Ibu Miranda. What the hell? Seseorang baru saja membenturkan kepala Geraldian ke tembok beton yang kuat. Sial, sekarang jantungnya bukan lagi berdetak karena antusiasme, melainkan karena rasa takut. Apa itu berbahaya? Apa kehamilannya mengancam keselamatan Miranda? Ini masih abu-abu, bisa ya bisa tidak. Tergantung jenis pengobatan seperti apa yang akan dilakukan Dr. Bagas. Lebih banyak presentasi ya atau tidak? Sang dokter menghela napas. Geraldian tidak perlu IQ Albert Einstein untuk mengerti kabar buruk yang ada di depan mata. Ya, jawab sang dokter lemah. Kehamilan ini akan menguras energi Ibu Miranda dan itu jelas menambah buruk keadaannya. Geraldian menjambak rambutnya. Lalu bagaimana? Apa harus digugurkan? Ini jauh dari prediksi kami sebagai tenaga medis. Namun jika membahayakan nyawa Ibu Miranda, jelas aborsi harus dilakukan. Geraldian mengumpat. Kepalanya dipenuhi bayangan mengerikan janin kecil yang menjadi potongan mimpinya harus dikeluarkan sebelum waktunya. Jabang bayinya yang mungkin baru segumpal darah dengan denyut jantung pertanda kehidupan. Apa kita akan memberitahu Miranda berita ini? Tanya Geraldian pilu. Dia pasti sedih. Kehamilan ini jelas di luar kehendak mereka. Geraldian dan Miranda pernah melakukan pillow talk dengan tema anak kedua. Namun di bayangan mereka sebagai manusia yang penuh ekspektasi, kehamilan kedua jelas akan dipikirkan setelah pernikahan digelar. Siapa sangka, semesta mengantarkan mereka di padang gurun dengan buah afrodisiak dikonsumsi seenak jidat.
Saat desah napas saking beradu dengan hasrat menggelegak, tidak ada yang Miranda dan Geraldian pikirkan selain hasrat dan pengobatan. Miranda tidak salah apapun, begitupun Geraldian. Kondisinya amat paceklik. Yang terpatri dalam kepala Geraldian cuma menyelamatkan Miranda dari ancaman kematian akibat bunga afrodisiak yang mematikan. Damn, what am I doing? Maki Geraldian menjambaki rambut cepaknya. Tentu saja kita harus memberitahukan berita ini. Jika kehamilannya mengancam dan perlu diaborsi, aborsi tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Guilt is a descent when the act is justified. Tapi tetap saja, kehamilan yang akan membuat Miranda menderita sekarang menjadi tanggungan beban Geraldian sebagai orang yang menjadi dalang dibaliknya. Meskipun mereka melakukan suka sama suka, dengan dalih pengobatan, Geraldian tetap merasa tolol karena tidak menahan diri dan mencoba meminta proteksi. But everything has happened. Nasi sudah jadi bubur. Geraldian tinggal memutar otak untuk memberitahu kehamilan ini tanpa membuat Miranda cemas atau depresi. Biar aku yang memberitahu berita ini pada Miranda, kata Geraldian lirih. Oke, timpal sang dokter mengangguk. Bersambung, 235. Hampir semua pintu di markas Free Fire terbuat dari besi kuat. Dilengkapi teknologi canggih berupa pemindaian sidik jari dan retina mata. Semakin ke dalam, menuju ruangan paling utama, maka pengawasan semakin diperketat termasuk jumlah CCTV. Namun khusus ruang perawatan bagi anggota Free Fire yang sakit, ruangan dibuat senormal rumah biasanya. Pintu dari kayu dengan gagang pintu yang tidak harus memerlukan sidik jari. Ketika suara decitan pintu menyapa indera pendengaran Miranda, perempuan itu langsung terkesiap. Kepalanya langsung menoleh ke arah pintu. Kamu kemana aja, Geral? Geraldian datang setelah seharian tidak mengunjungi Miranda. Kenapa, kamu mencariku? Tanya Geraldian mengulas senyum tipis. Saking tipisnya, Miranda tidak yakin Geraldian tersenyum atau meringis. Is everything alright? Tanya Miranda mengerjap. Tidak, jawab Geraldian berbisik di ruang kepalanya sendiri. Miranda semakin kebingungan manakala kedua tangan besar Geraldian menangkap rahang dan membawanya ke dekapan. Miranda sangat suka berada di pelukan Geraldian. Tapi hari ini mendadak perasaannya tidak enak. Ada apa? Kenapa rasanya ada hal buruk di depan mata? Everything is alright kok, jawab Geraldian. Geral, seru Miranda menggebu. Boleh aku minta ganti makanan? Sup jagung dengan banyak sayur membuatku mual. Ungkap Miranda memegang lengan berotot Geraldian dan mengguncangnya sedikit meminta perhatian. Morning sickness. Gejala mual pada ibu hamil menurut Dr. Firman memang normal. Dalam medis mual pada ibu hamil disebut hiperemesis gravidarum. Gejala awal kehamilan ini memang hanya terjadi pada trimester pertama karena kadar hormon dalam tubuh ibu yang meledak. Kemarin-kemarin Miranda memang mengeluh mual-mual ketika memakan sup brokoli. Geraldian tidak pernah berpikir ke morning sickness karena terdoktrin perkataan Miranda yang menyatakan benci brokoli dari kecil sampai sering muntah-muntah. Memangnya kamu mau makan apa? Tanya Geraldian mengelus sisi wajah Miranda dengan lembut. Aku mau sandwich, jawab Miranda antusias. Saking semangatnya perempuan itu seolah lupa ada selang infus menancap kuat di punggung tangan kirinya. Hati-hati, desis Geraldian meraih tangan Miranda dan berdecak ketiak menemui dua titik kecil merah. Jangan terlalu banyak bergerak, lihat kan. Cuma luka kecil, ini bukan cuma, gertak Geraldian. Kamu kenapa sih? Kok jadi pendiam gini, dan marah-marah terus? Seru Miranda mendelik. Kamu ada masalah sama kamu. Aku cuma khawatir, ucap Geraldian pelan. Dibawanya kepala Miranda mendekat dengan dirinya yang turut maju. Serupa ujung magnet bertemu besi, keduanya menyatu lewat kecupan hangat bibir Geraldian di dahi mulus Miranda. Raat, merengek lagi. Nanti malam kamu tidur di sini aja ya. Kasurnya muat kok. Aku punya kasurku sendiri, Miranda. Tapi di sini dingin, suasananya membuatku ketakutan. Aku ingin ditemani, cicit Miranda merajuk. Demi apapun jika tingkah menggemaskan Miranda ini karena kehamilannya, Geraldian berjanji akan membuat Miranda mengandung anaknya selama-lamanya. Dia gemas. Janin dalam rahim perempuan itu ajaib sekali, mampu menyulam ibunya dari singa betina menjadi kucing lucu yang selalu menggesekkan bulunya meminta dilus. Tidur di sini ya. Ya, di sini ada Arai dan Naira, kamu tidak malu padanya. Goda Geraldian menyentil hidung mancung Miranda. Iya sih, aku malu kalau ketahuan berduaan sama kamu, tapi setiap malam aku selalu terbangun tanpa sebab. Aku takut,
Ingin ditemani. Ya sudah, nanti aku pikirkan. Serius, Darius, sayang. Kecup sayang mendarat di pelipis Miranda. Miranda tersenyum manis. Jarang-jarang kamu manggil aku begitu. Aku akan memanggilmu sayang kalau begitu, timpal Geraldian. Tapi aku tidak bisa memanggilmu dengan sebutan mas, kak atau maybe abang. Miranda terkikik geli. Padahal usia kita beda 3 tahun. Kamu memang perempuan paling songong yang aku kenal, seru Geraldian mendorong dahi Miranda sampai perempuan itu menengadah ke langit-langit. Aku sudah terbiasa memanggilmu dengan sebutan nama Geral, kecuali kamu mau aku panggil Bapak. In your wild dream, ketus Geraldian. Bapak Geraldian, Kiki Miranda mencubit pinggang Geraldian. Jangan terlalu banyak gerak, nanti berdarah lagi. Tidak akan, Geral, tadi juga berdarah. Kalau tadi memang karena terlalu senang melihatmu, Kiki Miranda. Geraldian tidak menimpali. Lelaki itu berjalan menuju ujung ruangan dan mengambil kursi roda yang masih terlipat. Dibukanya kursi besi tersebut sampai berdiri kokoh. Apa kita akan keluar? Tanya Miranda tersenyum bahagia. Dia sudah terjebak selama berhari-hari di ruang perawatan tanpa 24 jam ditemani. Kursi roda yang menawarkan kebebasan jelas adalah surga tiada taraf. Ya, kita akan keluar untuk jalan-jalan. Pasti jenuh kan di dalam terus? Sangat jenuh, jawab Miranda. Angkat kedua tanganmu. Miranda mengikuti instruksi dari Geraldian. Diangkatnya kedua tangan ke atas tanpa melukai tangan berinfusnya. Geraldian ternyata menyelipkan kedua tangannya ke pinggang Miranda dan mengangkatnya seringan bulu. Dengan mantap lelaki itu menyimpan bokong Miranda di atas kursi roda. Diambilnya tiang infus dan menyimpannya di sebelah roda Miranda. Terima kasih Geral, tapi for your information aku masih bisa jalan kaki loh, kata Miranda. Tidak usah protes, kamu hanya aku izinkan keluar dari ruang rawat kalau memakai kursi roda. Oh oke, angguk Miranda. Pakai ini juga. Geraldian menyelipkan kedua tali masker di balik telinga Miranda. Ini demi keselamatan orang-orang di luar sana. Virus yang ada dalam tubuh kita semakin kuat dan risiko penyebaran melalui cairan semakin kuat. Oke, kata Miranda sudah berbalut masker. Geraldian mendorong kursi roda Miranda melewati pintu rawat inap. Miranda melahap setiap ruangan yang dia temui melalui bola matanya. Ada begitu banyak orang, pantas selalu ribut. Tapi rumah Yage menampungnya ini begitu hangat. Ornamen kayu yang menjadi pembangun rumah ini membuat Miranda serasa di rumah sendiri dan bukan di sarang penyamun. Aku ada cerita, kata Geraldian membuka pintu keluar dan membiarkan Miranda melahap hutan pinus yang mengeluarkan aroma pinus yang amat segar. Mau dengar? Aku mau mendengarnya di sana, tunjuk Miranda pada barisan batang-batang pinus yang berdaun rindang. Daun berbentuk jarum itu begitu menawarkan kesejukan dalam hal memandangnya. Tanah yang cukup datar mampu dilalui roda kursi roda berikut roda tiang infus. Mau cerita apa? Kamu pernah lihat tukang parkir? Enggak. Pernah? Jawab Miranda mantap. Dia nyahlan perasaan bingung di balik alasan Geraldian menceritakan tukang parkir. Ketika kita menitipkan mobil di lahan parkir lalu 2 jam setelahnya mengambil mobil itu, kenapa tukang parkir tidak sedih? Are you stupid, Gerald? Ya enggak lah, Geral. Kendaraan itu kan bukan miliknya. Tapi aku menyerahkan mobilku padanya selama 2 jam, sela Geraldian. Kamu cuma menitipkannya bukan memberikannya, seru Miranda gemas. Katanya hidup juga serupa tukang parkir, apa yang kita miliki cuma titipan dari Sang Maha Kuasa. Jika Tuhan sudah memutuskan mengambil itu maka manusia harus bisa selegowo tukang parkir. Tidak usah sedih maupun marah. Tumben berfilosofi, Kiki Miranda mencubit lengan Geraldian. Mau aku beri satu rahasia? Apa? Kamu perempuan paling baik dan sabar yang aku kenal, kata Geraldian lirih. Bola matanya mendadak panas. Kamu nggak lagi minta sesuatu sama aku, kan? Tanya Miranda terkikik. Kepalanya menoleh pada Geraldian dan seketika kesadarannya dihantam batu besar. Miranda mengatupkan bibirnya rapat. Kamu kenapa nangis, Geral? Kamu hamil, Mir? Lirih Geraldian mengecup kedua punggung tangan Miranda bergantian. Di perut kamu ada hasil buah cinta kita berdua. Tapi seperti halnya tukang parkir, kita nggak boleh marah dan sedih semisal Tuhan memutuskan mengambilnya. Bersambung 236. Miranda menyipit bingung. Tunggu sebentar, maksud perkataan Geraldian apa sih? Apa kamu mabuk? Sentak Miranda tak percaya. Pertama Geraldian mendadak pendiam hari ini setelah seharian tak datang ke ruang inapnya.
kedua lelaki itu jadi sok filosofi dengan membawa-bawa kisah tukang parkir yang mengajarkan arti kehilangan lantas sekarang memberitahu kalau dia hamil. Apa kamu tidak dengar, sayang? Kamu hamil, Miranda. Ada bayi dalam perut kamu sekarang. Baru berupa denyut jantung, ulang Geraldian kembali. Dia putari kursi roda dan berjongkok di depan Miranda, menjadikan kedua sisi pegangan kursi roda sebagai penumpu lengan besarnya. Miranda mengerjap. Hamil. Dia hamil. Seorang bayi. Itu tidak mungkin. Kamu jangan bercanda, Geralt. Ini sama sekali tidak lucu. Aku tahu keinginanmu untuk memberi arai adik sangat tinggi tapi jangan. Ucapan Miranda yang terbata-bata tak sempat dilanjutkan manakala kedua bola mata beriris hazelnya menemukan kesedihan di bola mata Geraldian. Tidak ada sorot kesedihan yang datang bersama lelucon berniat menjahili. Ini bukan raut muka yang dapat ditemukan dari seseorang yang punya niat menjahili. Apa kamu serius? Lirik Miranda dengan suara bergetar. Ya, jawab Geraldian sama-sama bergetar. Apa ini lomba bersuara bergetar? Ini sama sekali tidak lucu. Hutan pinus yang ada di depan mata seolah jadi penyejuk manakala mata Miranda kesulitan mencari kebenaran. Isak kecil muncul sebagai respon pertama. Aku hamil, tanya Miranda tergugu. Aku hamil, Geralt, serunya antusias. Dirabanya perut rata dengan tangan berselang infus. Masih rata dan belum ada apapun di sana. Geraldian bilang bayi mereka masih berupa denyut pertanda kehidupan. Tapi ini jelas bayi mereka. Ya, kamu hamil, ulang Geraldian lirih. Lelaki yang bersimpuh di depan perempuan yang merajam hatinya itu tak tahu, kenapa denyut jantungnya sendiri tak beraturan dengan irama memilukan. Respons pertama Miranda sebagai seorang ibu tentu saja bahagia. Antusiasme yang menandakan penyambutan. Dan inilah sepertinya yang membuat Geraldian ketakutan setengah mati. Antusiasme membuat Miranda melupakan pernyataan Geraldian tadi tentang filosofi kehilangan. Padahal Geraldian sengaja memberi Miranda sebuah cerita agar mampu melihat masalah kehamilan yang di luar rencana ini dari sudut pandang positif. Meskipun tidak ada seorang ibu dimanapun yang mau bayinya diaborsi dengan catatan demi keselamatan sang ibu sekalipun. Aku hamil, Geralt. Aku bakal punya bayi, seru Miranda menggigit bibir bawahnya dengan pipi meleleh. Dia meraih kedua rahang Geraldian dan mengangkatnya, demi memindai bola mata ayah dalam janin di rahimnya. Dan ketakutan Miranda mulai memantul dalam bola matanya. Perempuan itu mengerutkan dahinya, kebingungan mendapati raut sendu Geraldian. Kamu kenapa sedih? Ini kabar baik, Geralt, kita bakalan punya bayi. Tuhan memberi kita hadiah selama mempersiapkan hari pernikahan. Bagi Miranda, sikap Geraldian sangat tidak wajar. Dan bagi Geraldian, sikap Miranda yang menuduhnya dengan tatapan menghujam sangat rasional. Tapi kita sakit, Mir, lirik lelaki berkemeja hitam itu membelai punggung tangan bebas infus Miranda yang masih stay di rahangnya. Dokter Firman bilang akan terjadi pertumbuhan abnormal pada janin jika terapi penyembuhan virus yang ada di tubuh kita dilakukan. Dan serupa gunung es di kutub yang mencair karena global warming, Geraldian mulai melihat keruntuhan gunung antusiasme dalam diri Miranda sesaat setelah perkataannya mulai perempuan itu cerna. Geraldian felt his body copet. Raut sendu dalam roman perempuan pucat di atas kursi roda menyakiti Geraldian serupa sihir yang menyakiti tanpa menyentuh. Mungkin inilah yang dinamakan ikatan cinta antara dua insan yang sudah saling terhubung satu sama lain. Lalu, sentak Miranda gemetaran. Lalu ini maksud kamu bicara tentang filosofi tukang parkir yang tidak marah ketika kendaraan yang dititipkan padanya diambil. Maksud kamu apa? Bayi itu mau diaborsi. Kalau ada pilihan, lebih baik dia bersembunyi di lubang kelinci dan menutup mata dari roman muka sedih ini. Serius ini benar-benar membuat tubuhnya sesak. Kesedihan Miranda adalah kesedihannya juga. Bayi ini mau digugurkan, kan? Jawab, Geralt. Jangan diam saja. Miranda berteriak lantang. Dia benci melihat titik keringat sebiji jagung yang menuruni dahi Geraldian. Kenapa Tuhan tega memberinya sembilu lagi tatkala luka akibat sembilu yang laku belum pulih? Miranda menjerit sekuat tenaga. Geraldian sampai tersentak, hanya sebentar karena setelahnya lelaki itu merunduk merangkum wajah Miranda dalam dekapan mantap. Set, Mir, ini masih didiskusikan. Tapi persentase aborsi itu terjadikan. Kenapa sih Geralt? Hidup aku nggak pernah bahagia. Lolong Miranda pilu. Coba lihat mataku, apa aku memang sejahat itu sampai Tuhan bahkan nggak mau kasih aku bahagia? Coba lihat aku,
Geralt, lihat aku, sialan, STTT, Mir, ini di luar rencana kita sebagai manusia. Tidak ada yang salah dari Tuhan, hibur Geraldian menambah ikatan dekapan. Lihat mata aku, Geralt, cicit Miranda. Bola mata Hazel hangat sudah hilang berganti merah berurat yang tampak menyakitkan. Lihat aku, apa aku memang hina? Ini demi kebaikan kita, lirih Geraldian. Apa boleh nggak diaborsi? Enggak, tolak Geraldian tegas. Jika kehadirannya mampu membuat kamu terancam, maka pilihan satu-satunya hanyalah aborsi. Sulit membayangkan Miranda kesakitan hanya karena janin yang dia kandung. Ini bukan berarti Geraldian tidak menyayangi janin yang sudah tumbuh di rahim Miranda. Geraldian hanya memandang masalah ini dari sudut pandang medis. Kamu jahat, desis Miranda menggeram. Janin itu hidup dari plasenta kamu, dia mendapat nutrisi dari nutrisi kamu. Apa kamu pikir dengan membiarkannya hidup dan otomatis mengancam nyawamu tidak berarti mengancam nyawanya juga? Desis Geraldian menekan kuat-kuat emosi yang menggelegak di dalam sanubarinya. Aku cuma memandang masalah ini dari sudut pandang netral. Jika kita tidak bisa menyelamatkan dua nyawa, kenapa tidak melepaskan satu nyawa dan menyelamatkan satunya? Tapi aku nggak mau anakku dibunuh, Geralt, desis Miranda membalas emosi Geraldian. Mending aku mati sekalian. Jaga ucapan kamu. Selepas bentakan itu lolos dari mulutnya, Geraldian langsung menyesalinya. Maaf, kamu memang jahat, lirih Miranda terisak kembali. Geraldian menengadahkan kepalanya ke langit biru. Kamu bilang tukang parkir tidak pantas marah ketika kendaraan yang orang-orang titipkan diambil, lalu kenapa sekarang kamu marah? Di hidup ini, kamu adalah tukang parkir, Mir, dan orang-orang yang menitipkan kendaraan adalah Tuhan. Tidak ada ibu dimanapun yang sudi mengizinkan anaknya dibunuh. Tapi aborsi ini punya maksud mulai, menyamarkan sang ibu. Tapi aku tidak mau, teriak Miranda melengking mengguncang suasana tenang hutan pinus. Geraldian mengangguk mengerti. Kepalanya terkulai lemah menerima vonis kematian. Kita bisa membicarakannya setelah kamu tenang. Nggak ada lagi pembicaraan, aku sudah jelas bilang bayi ini tidak boleh dibunuh, seru Miranda menggebu-gebu. Tapi, Mir, antar aku ke ruang rawat sekarang juga. Mir, kalau kamu tidak mau aku bisa mendorong kursi rodaku ke sana sendirian, desis Miranda memutar kursi rodanya. Geraldian berdiri dan meluapkan kemarahan pada batang pinus. Bogemnya mendarat di struktur batang keras itu beberapa kali. Dengan napas memburu Geraldian susul Miranda dan mengabaikan punggung tangannya yang mengucurkan darah. Bersambung, 237. Dia tidak mau aborsi, kata Geraldian lesu. 5 kepala dalam ruangan mengangguk paham. Kondisi seperti ini memang lazim terjadi pada ibu hamil dengan kondisi tubuh lemah. Tidak ada seorang ibu pun yang rela darah dagingnya direnggut sebelum waktunya. Cuma seonggok daging dengan denyut jantung memang, namun sudah jadi naluri seorang ibu untuk melindungi janinnya walaupun masih berbentuk gumpalan. Seperti dugaan saya, angguk Dr. Firman. Lalu bagaimana? Kata Naira menyipit. Aku tidak bisa melihat kakak dan kakak iparku terus menderita seperti ini. Sepanjang hidup tak kenal cemas, semesta berbaik hati memberinya kesempatan merasa cemas. Naira tidak tahu rasanya kehilangan janin yang dikandung, namun melihat bagaimana frustrasi kakak kandungnya membuat dia paham kehilangan memang selalu menyakitkan. Ini akan jadi tugas berat Dr. Bagas. Beliau sedang berada di perjalanan menuju kemari, jawab Dr. Firman. Tapi bagaimana kalau pengobatan virus tersebut membahayakan kandungannya? Maka pilihannya cuma satu, aborsi. Kamu tadi dengar sendiri kakak iparku tidak mau janin di dalam rahimnya digugurkan, desis Naira. Maka pilihan ada pada kalian, tegas Dr. Firman. Mau mempertahankan keselamatan ibu Miranda dengan melepas satu nyawa atau membiarkan kandungan itu hidup dan mengancam dua nyawa. Naira melirik Geraldian. Kondisi lelaki itu amat menyedihkan. Naira sempat mendengar pertengkaran Geraldian dan Miranda di belakang rumah inap. Beberapa saat setelah bertengkar, besoknya Miranda mengunci pintu rawat inapnya dari kedatangan Geraldian, membuat Geraldian uring-uringan seharian karena khawatir. Lakukan apapun yang terbaik, cetus Geraldian pasrah. Kalian lebih tahu urusan seperti ini dibanding kami yang awam. Dr. Firman mengangguk. Pasti. Kapan dokter ahli detoksifikasi itu datang lagi ke sini? Tanya Naira ketus. Tanpa mau repot-repot memandang wajah dokter yang beberapa kali mengobati dirinya saat datang dengan banyak luka. Dia belum memberiku kabar, mungkin beberapa hari lagi.
Apa tidak apa-apa membiarkan Miranda tanpa perawatan? Jangan khawatir, aku sering mengecek kesehatannya dan memberi dia obat antivirus yang masih aman untuk kandungannya. Syukurlah, kata Naira lega. Bagi mereka semua, saat ini tiap detik waktu yang berlalu begitu berharga dengan kondisi mereka yang semakin menurun tiap hari. Dibanding Miranda yang menunjukkan gejala parah, semakin hari malah Geraldian yang ngedrop lebih dulu. Hal ini tentu saja di luar pengawasan Dr. Firman sebagai dokter umum yang tidak paham pola generasi virus secara khusus. Padahal obat yang dia berikan pada dua pasiennya tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang sama, namun anehnya malah memberikan hasil yang minim pada tubuh Geraldian. Gejala paling ekstrim yang terjadi pada Geraldian hari ini adalah muntah darah. Lelaki itu mengerang kesakitan meraba dadanya, tepat hatinya berada. Virus ini memang menyerang organ hati manusia. Merusaknya secara perlahan dengan generasi yang dia lakukan tanpa henti. Kerusakan hati membuat tubuh kehilangan penyaring racun dan membuat tubuh kepayahan. Jelas Dr. Firman sedetik setelah memastikan Geraldian tidur di ranjangnya dengan nyaman. Spray ranjangnya yang terdapat muntahan darah sudah dibereskan dan tubuh lelaki itu juga sudah mendapat suntikan antivirus. Dan obat tersebut sebenarnya hanya menghambat pola generasi virus, tidak benar-benar membunuhnya. Apa Dr. Budi sudah datang? Dr. Firman mendongak terkejut. Saya pikir Bapak sudah tidur. Lelaki berwajah pucat itu membuka mata. Aku tidak bisa tidur, organ hatiku sakit seperti hendak pecah terberai. Geraldian menghela napas. Jika Dr. Budi sudah datang, tolong prioritaskan Miranda. Aku tidak bisa tidur membayangkan rasa sakit ini juga dia derita selama ini. Pak Geraldian, saya pernah mengutip perkataan ahli bernama Dalai Lama. Katanya pikiran yang tenang membawa kekuatan dan kepercayaan diri, sehingga itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Ada baiknya Pak Geraldian mendoktrin pikiran Bapak untuk memikirkan kesehatan Bapak dibanding pemikiran lainnya. Bukannya membenarkan, lelaki lemah yang terbaring di ranjang rawat inap itu malah meringis kecut. Sepertinya Dalai Lama tidak paham pola cinta. Geraldian menerawang. Mahatma Gandhi bilang cinta itu tidak pernah menuntut, cinta selalu memberi. Cinta selalu menderita, tanpa pernah meratap, tanpa pernah mendendam. Dan sekarang kamu menyuruhku tidak membebani pikiranku dengan memikirkan kondisi Miranda. Lucu sekali, karena sejatinya aku sendiri bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Tapi di antara Anda dan Ibu Miranda, Andalah yang mengalami penurunan kesehatan sangat drastis. Ini bisa mempersulit keadaan, kata Dr. Firman memberitahu informasi yang sudah dia telah selama 3 hari terakhir. Dan bagi Geraldian, penurunan kesehatan ini memang manifestasi dari getirnya hati menghadapi semua kecewa yang dia terima 3 hari terakhir. Semenjak pernyataannya di hutan pinus beberapa hari yang lalu, Miranda mendadak menutup dirinya dari atensi Geraldian. Seolah Geraldian adalah monster kejam yang rela merenggut janin dalam perutnya hanya karena terlalu mencintai Miranda dan tak mau perempuan itu kenapa-kenapa. Setiap rasa sakit yang Geraldian rasakan di ulu hati, selalu ada kilasan mengerikan membayangkan perempuan lemah yang terbaring di ruangan seberang juga merasakan sakit yang serupa. It's feel like hell. Kalau boleh meminta, Geraldian ingin sekali meminta semesta membagi rasa sakit yang Miranda rasakan kepada tubuhnya saja. Tidak peduli dia bakalan jadi Juliet yang rela menenggak racun hanya karena melihat tubuh Romeo membeku, dan bodoh amat dirinya bakal lebih giat daripada si Majnun dalam kisah Majnun dan Laila. Dr. Firman melirik layar ponselnya, matanya menyorot tajam. Kamu boleh keluar, kata Geraldian mempersilahkan Dr. Firman menyelesaikan masalah pribadinya. Terima kasih, Pak. Oke, aku sudah menemukan penawarnya. Aku tidak tahu seberapa kuat obat herbal yang aku temukan di desa terpencil ini bisa membunuh virus di dalam tubuh Pak Geraldian dan Miranda. Sekarang kamu ada di mana? Tanya Dr. Firman di pojok ruangan. Di bibirnya terselip batang nikotin yang hanya dia sulit dan hisap jika kondisi pekerjaan membuatnya tertekan. Bohong semisal dia bilang masalah Pak Geraldian dan Ibu Miranda adalah masalah sepele. Aku di jalan, jawab Dr. Bagas pelan. Apa kondisi Geraldian semakin turun? Karena Dr. Bagas merupakan dokter yang ditunjuk langsung oleh Arai untuk menangani ayah dan ibunya, maka otomatis sebagai tenaga medis satu-satunya di markas Free Fire, Dr. Firman mencoba menjadi rekan yang menyenangkan. Dia kirim setiap perkembangan 2 pasiennya terhadap Dr. Bagas. Tanpa absen, termasuk morning sickness yang terjadi pada Miranda dan otomatis membuat nutrisi Miranda kekurangan. Ya,
Kondisi Pak Geraldian semakin turun. Kalau kondisi Ibu Miranda, Dokter Bagas menyebut pasien keduanya di markas Free Fire. Beliau cukup stagnan, tidak naik juga tidak mau tidur. Aku akan segera sampai. Doakan aku agar segera sampai di markas. Oke, bersambung. 238. Kondisinya sudah sangat lemah, namun tidak ada yang bisa menahannya diam terbaring dari sesuatu yang ingin sekali dia temui. Geraldian membawa-bawa nama Dalai Lama dalam protesannya ketika permintaannya menemui Miranda dilarang. Pikiran positif menyumbang nutrisi bagi imunitas agar kebal menahan serangan penyakit, dan Geraldian sudah menegaskan kalau dia cuma bisa berpikiran positif ketika sudah melihat kondisi Miranda. Bukit maupun gunung sekalipun tidak akan bisa melarangnya pergi, dan disinilah dia berada. Duduk di kursi seberang ranjang Miranda dengan pemandangan punggung indah yang tidak mau memandangnya. Liri Geraldian entah untuk kesekian kalinya. Geraldian hanya mengabarkan berita buruk yang bakalan orang lain katakan semisal di atas sanggup dan Miranda malah menyalahkan semua kesalahan padanya. Ini tidak adil, tapi menurut Miranda semua kesalahan memang milik Geraldian sepenuhnya. Pergi, aku tidak mau bertemu denganmu. Hening, stop bicara Geraldian menipis seiring hilangnya batas kesabaran dalam dirinya. Dia sugar rambutnya yang mulai memanjang dengan intensitas kencang serupa menjambak. Please, Mir, kalau kamu kesini hanya untuk membujukku mengizinkan janinku dibunuh, maka pergilah. Aku tidak datang dengan tujuan seperti itu, desis Geraldian kesal. Dokter Firman sudah bilang padamu kan, kalau aborsi bisa dicoret dari list yang mesti dilakukan ketika obat herbal yang dibawa Dokter Budi tidak membahayakan. Jangan terlalu sempit, Miranda. Kalaupun aborsi ini juga demi kebaikanmu. Geraldian mengaku jahat menyemburkan kalimat keji ini pada perempuan yang terlibat rapuh ini. Namun mau bagaimana lagi, tingkah Miranda yang menjauh membuatnya tak bisa berpikir jernih. Seperti dugaannya, Miranda berbalik menuding wajah Geraldian. Siapa yang kamu bilang sempit? Kamu hanya belum mengerti rasanya jadi orang tua. Suara bergetar Miranda menggoyahkan pertahanan Geraldian yang berdiri kokoh dengan sikap tegasnya. Tapi tidak, Geraldian tidak boleh goyah. Aku orang tua, sebelum janin ini terbentuk kita sudah punya arai. Kamu hanya datang saat semuanya sudah normal. Apa kamu tahu bagaimana perjuanganku menahan morning sickness sambil bekerja siang dan malam? Apa kamu tahu rasa sakitnya tidak bisa membeli susu hamil padahal kamu butuh itu? Kamu melupakanku setelah malam itu dan kamu dengan enteng bilang dirimu orang tua. Teriak Miranda dengan nafas tersengal. Geraldian tergugu. Rahangnya mengeras seiring dengan tatapan tajamnya yang tak luntur. Ini bukan kuasaku sebagai manusia, Mir. Aku tidak tahu malam itu bakalan berakhir sejauh ini. Pergi, Geral. Miranda memalingkan muka seolah muka Geraldian adalah kotoran menjijikkan yang tidak sudi dia pandang. Mir, liri Geraldian. Kamu nggak ngerti, isak Miranda. Aku mengerti, koreksi Geraldian. Wajah pilu itu kembali menyorot Geraldian dengan sendu. Kalau kamu ngerti, kamu nggak akan maksa aku buat aborsi. Ini bukan pilihan, Miranda. Aku cuma mengatakan apa kata dokter. Tapi kamu, Miranda mendongak sengit, melihat Dokter Firman dan Dokter Bagas datang malah membuat perempuan pucat itu mendelik sengit. Seketika pemahaman langsung datang kepada Geraldian. Dia pikir cuma dirinya yang menjadi pelampiasan kemarahan seorang ibu ketika diberi ultimatum aborsi. Miranda ternyata memberi stok kemarahan yang serupa kepada Dokter Firman dan Dokter Budi. Maaf mengganggu waktu kalian berdua tapi ini urgent. Dokter Budi baru datang setelah menjalani perjalanan panjang mencari obat herbal. Dokter Firman memosisikan dirinya sebagai pemandu pembicaraan. Apa sudah ketemu? Tanya Geraldian pelan. Sudah, dan malam ini akan aku aplikasikan kepada kalian berdua. Miranda meremas selimut yang menyelimuti tubuhnya dengan perasaan campur aduk. Dia penasaran, dia ingin tahu apakah obat tersebut tidak akan melukai calon bayinya. Miranda sangat ingin bertanya meskipun harga diri memaksanya tetap diam dan menampilkan citra marah. Apakah obat tersebut aman untuk janin? Tanpa diduga Geraldian bertanya tentang pengaruh obat apa janin. Kendati ego tak memberinya kesempatan menelaah, Miranda kalah juga dengan melirik sang lelaki. Tatapannya nanar tak menyangka. Siapa sangka Geraldian yang dianggap manusia paling jahat karena memberinya ultimatum mengenyahkan janin di rahimnya kini terlihat mengkhawatirkan janin tersebut. Aman, jawab Dokter Budi. Tapi untuk jaga-jaga, saya mungkin akan mengaplikasikan obatnya dengan dosis kecil.
Sebanyak 2 hela nafas terhembus samar. Miranda dan Geraldian saling pandang karena bunyi helaan napasnya keduanya yang beradu. "Anak kita bakalan hidup, Mir," lirik Geraldian mencari jemari Miranda untuk dia genggam. "Kapan proses pengobatannya?" tanya Miranda dengan nada suara bergetar. "Nanti malam, tolong dahulukan Miranda," kata Geraldian tulus. Miranda tersentak menatap sisi wajah menyamping Geraldian. Kemarahannya selama berhari-hari tidak menyisakan rasa belas kasihan. Dia bingung kenapa Geraldian sebegitu peduli padanya. "Tidak," tolak Dr. Firman tegas. "Di antara kalian berdua, kamulah yang paling parah. Daya tahan tubuhmu benar-benar turun drastis akhir-akhir ini." Miranda mengap-ngap, dia tidak tahu kalimat mana yang membuatnya sesak. Fakta bahwa Geraldian mengalami penurunan drastis atau dirinya yang terkejut dengan kondisi tubuhnya yang lebih baik dari Geraldian. Malam ini pengobatan dikhususkan untuk Pak Geraldian. Ini juga untuk melihat seberapa jauh obat herbal itu bisa membunuh virus. "Apa kamu benar-benar parah?" cecar Miranda saat ruang inapnya kembali kosong. Dr. Firman dan Dr. Bagas sudah pamit keluar sejak 15 menit yang lalu. Dan yang dilakukan Miranda selama itu cuma diam terpekur mencoba mencerna informasi yang tersaji secara dadakan. Geraldian ternyata lebih lemah darinya dan itu gara-gara dirinya. "Biasa saja, dokter, biasanya cuma menakut-nakuti," jawab Geraldian santai. "Aku serius," sentak Miranda geram. Sikap santai lelaki itu membuat Miranda kesal setengah mati. "Aku juga serius," jawab Geraldian terkekeh. Di bawahnya jari jemarinya mengelus rahang sang perempuan. Mengelus lembut dagu lancip itu. "Dengar Miranda, apapun kondisiku itu tidak penting. Kamu masih bisa hidup tanpaku. Tapi tolong bertahanlah, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." "It's stupid." Miranda tidak pernah merasa sekesal ini karena ucapan tolol seseorang. "Kamu gila, Gral," desis Miranda melotot tak percaya. "Ya, aku memang gila. Akan lebih gila kalau kamu dan anak kita tidak ada. Tolong, bertahanlah. Jangan buat aku jadi Juliet yang meminum racun agar bisa bersatu di akhirat." "Dengar Gral, ucapan kamu itu tidak masuk akal." Geraldian terkekeh pilu. "Semalam aku bermimpi kamu pergi, dan rasanya lebih sakit dari yang aku bayangkan. Rasanya seperti mengalami kematian itu sendiri dan bukan melihat kematian." Mungkin naluri atau Miranda memang tidak bisa jauh dari tubuh Geraldian. Tubuh perempuan itu mendekat seiring dengan kedua tangannya yang mengalungi leher lelaki itu. "Aku di sini, aku masih hidup. Berjanjilah untuk menikah denganku," pinta Geraldian lirih. "Apa ini sejenis lamaran?" "Aku serius." Nada bercanda Miranda membuat Geraldian mendesis geram. "Mana cincinnya?" "Ada di villa," jawab Geraldian. Miranda terkekeh. Gemas sekali. Dia menunduk dan menyapa bibir candunya. "Aku janji akan menikah denganmu, Geraldian Rasongko. Kita akan punya anak lagi," lirik Geraldian berkaca-kaca. "Akan ada Miranda Junior di villa nanti. Bagaimana kalau anaknya lelaki?" "Itu lebih baik," timpal Geraldian. Miranda mencubit pinggangnya gemas. "Semoga tidak. Kepalaku pusing membayangkan ada 3 lelaki di villa. 2 saja sudah pusing." Sekarang giliran Geraldian yang mencubit pipi Miranda. "Sekarang giliranmu untuk berjanji," kata Miranda. "Berjanjilah untuk tetap hidup." "Aku janji akan hidup agar bisa menikahimu, Miranda Prameswara." Bersambung.